Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok Bener jadi, bang? kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight gitu, Bang fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam.
Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan.
Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh AR,
saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. R mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, R sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain R, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan,
Gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight gitu bang, fight. Kok Bener bang? Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke.
Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki.
Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AIP itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan.
Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok kok Bener jadi bang, kok jadi nantang fight. bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya.
Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah.
Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok Bener jadi, bang, kok jadi nantang fight? bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.
mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan.
Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok jadi nantang fight. Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini.
Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih.
Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan.
Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno 2J pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AEP itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.
Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AEP itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam.
Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan.
Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh AR,
saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. R mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, R sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain R, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya.
Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight, dicoba fight. kok Bener jadi Bang?
Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya,
Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja.
Udah siap. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok Bener bang, kok jadi nantang fight. bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.
Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan.
Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini.
Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih.
Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. "Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina," kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. "Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan," katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan.
Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.
Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam.
Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan.
Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh AR,
saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya.
Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok Bener jadi, bang?
Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya,
Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap.
Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang eh, Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok kok Bener jadi bang, kok jadi nantang fight. bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.
mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan.
Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap. Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini.
Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AEP itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih.
Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. "Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina," kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. "Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan," katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra.
Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.
Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight, dicoba fight. kok Bener Bang? Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AEP itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam.
Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan.
Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Pitra, gue nantang Bang Pitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh AR,
saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. R mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, R sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain R, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya.
Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight gitu, Bang fight. kok Bener jadi Bang?
Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya,
Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja.
Udah siap. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok Bener bang, jadi nantang fight. bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.
Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan.
Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight, ditobah fight. Kok Bener jadi, bang, kok jadi nantang fight? bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini.
Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih.
Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. "Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina," kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. "Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan," katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan.
Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.
Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Bener bang? Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Bener bang? Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam.
Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan.
Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh AR,
saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan,
Gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok Bener Bang? jadi nantang fight. Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke.
Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki.
Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap. Udah siap bang.
Bahkan sampai gini loh, kalau memang eh, Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok kok Bener jadi bang, kok jadi nantang fight. bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.
mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan.
Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini.
Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih.
Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. "Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina," kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. "Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan," katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra.
Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.
Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok Bener Bang? Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AEP itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight, dicoba fight. kok Bener Bang? Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi, memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadhoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam.
jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan.
Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadhoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadhoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadhoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadhoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadhoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Pitra, gue nantang Bang Pitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadhoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadhoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh AR,
saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. R mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, R sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain R, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan R sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya.
Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Ritohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok Bener, Bang?
Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya,
Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja, gue siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap.
Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok kok Bener jadi, bang, kok jadi nantang fight. bener bang. Kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Frans dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Fransiskus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Fransiskus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Frans meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Frans mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Frans pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut.
Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan AF itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan.
Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini.
Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih.
Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Bener bang? Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra.
Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno 2J pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.
Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik. Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan.
Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadoni menjaga mulutnya.
Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan. Namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight ditambah fight. kok Bener Bang? Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Download Tribun X sekarang. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina Cirebon adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina Cirebon tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan mengonsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum ditemukan tewas di sekitar flyover Talun, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Franciscus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni, yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Menurut Pitra, jasad Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Jasad Eki sudah dilakukan visum pada tanggal 27 Agustus 2016, sesaat setelah kejadian. Kemudian pada 6 September 2016, untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan penyidik telah melakukan ekshumasi terhadap jasad Eki. Sebab menurut Pitra, jika benar Eki mengonsumsi miras dan obat-obatan, maka akan ditemukan pada hasil otopsi saat ekshumasi. Pitra pun kini curiga kalau Franz dan Ar sengaja diciptakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pitra juga mengatakan, jika benar Eki pecandu obat-obatan terlarang maka sebaiknya Franciscus langsung menyampaikan ke penyidik.
Sementara itu, Franciscus Marbun mengaku tidak tahu apakah Eki pada malam kejadian sempat minum atau mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun selama berteman dengan Eki, Franz meyakini kalau sahabatnya itu merupakan peminum. Franz mengatakan, berdasarkan pengakuan penjaga warpat, Eki sempat meminta diantar membeli minum keras. Ia pun mengatakan kalau Eki setiap kali bertemu Franz pasti sudah dalam kondisi usai mengonsumsi obat terlarang. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menyindir pihak yang mempertanyakan para saksi baru di kasus Vina Cirebon. Pihak yang menyindir ini berasal dari kubu Ibtu Rudiana yang tidak percaya kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Mereka masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh para terpidana. Bahkan mereka meragukan para saksi baru yang muncul belakangan ini. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni bahkan menilai ada yang janggal dengan para saksi ini. Pitra mempertanyakan kemana saja para saksi itu selama 8 tahun ini. Bahkan Pitra mempertanyakan kesaksian dari M. Ismail yang mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan. Soal penyebutan dugaan yang disampaikan oleh Ismail juga turut disorot oleh Pitra. Dirinya curiga kalau saksi Ismail itu ada yang mengarahkan agar menggunakan asas praduga tak bersalah. Menanggapi itu, Susno Duaji pun memberikan sindiran keras. Menurut mantan Kapolda Jabar ini, fenomena saksi yang bermunculan memperlihatkan fakta bahwa aparat kurang teliti mencari saksi di tahun 2016. Susno juga mengatakan kalau para saksi yang bermunculan ini tidak pernah diperiksa selama 8 tahun. Kini setelah kasus Vina Cirebon viral, para saksi itu pun bermunculan untuk memberikan keterangan. Namun ia menyindir pihak yang tidak terima dengan munculnya para saksi baru ini. Bahkan ada yang mempertanyakan para saksi ini kemana saja selama 8 tahun. Sebab menurutnya, itu bukan kesalahan saksi, melainkan kelalaian penyidik. Padahal jika diperiksa, maka akan membuat kasus ini tidak berlarut-larut. Mantan Karo Provos Div Propam Polri Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang rupanya punya pandangan berbeda dengan penasihat ahli Kapolri Irjen, Purnawirawan, Arianto Sutadi soal sumpah pocong. Ricky Sitohang mengatakan Ibtu Rudiana seharusnya diberi teguran keras oleh pimpinannya. Ricky menegaskan kalau sumpah pocong tidak ada dalam undang-undang. Sehingga apa yang disampaikan Ibtu Rudiana adalah kesalahan besar. Ibtu Rudiana sempat mengatakan siap sumpah pocong soal kematian anaknya, Eki. Bahkan ia menyebut kalau 7 turunannya akan mati semua jika ia berbohong. Rupanya pernyataan Ibtu Rudiana itu membuat Ricky Sitohang kecewa. Menurut Ricky Sitohang, dalam kepolisian tidak ada istilah sumpah pocong. Rudiana, kata dia, seharusnya paham kalau sumpah pocong itu tidak ada dalam istilah penyidikan. Sehingga tidak pantas seorang polisi melakukan sumpah pocong seperti itu. Blunder banget, salah, gak pantas, kata Ricky Sitohang. Dengan adanya pernyataan sumpah pocong itu, kata dia, Rudiana seharusnya mendapat sanksi dari pimpinannya. Ini harus dapat teguran dalam pimpinan, gak benar itu, minimal diberikan teguran keras kepada yang bersangkutan, ungkapnya. Ricky kecewa kenapa Ibtu Rudiana harus mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Tak hanya Ibtu Rudiana, Ricky Sitohang juga menyayangkan pihak-pihak yang mengarahkan Rudiana untuk sumpah pocong. Diketahui, sumpah pocong yang disampaikan Ibtu Rudiana itu sebelumnya disuruh oleh penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Arianto mengaku menelepon Ibtu Rudiana dan menyuruhnya sumpah pocong. Bahkan ia mengatakan kalau sumpah pocong itu sudah sering ia lakukan. Apalagi saat Arianto menangani kasus, maka ia akan melakukan sumpah pocong. Tak tahan dengan kelakuan Pitra Romadoni, amarah kuasa hukum teman dekat Vina, Mega dan Widya, Muchtar Effendi memuncak. Muchtar secara terbuka menantang kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep itu untuk berdebat selama berjam-jam. Menurut ex-anggota TNI AD itu, Pitra Romadoni sudah kelewatan dalam memberikan argumen. Bukannya membuat terang kasus ini, ia malah memperkeruh suasana. Sebelum berdebat, Muchtar meminta agar Pitra Romadoni mempelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016.
Menurut pria yang sekaligus menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan tersebut, Pitra Romadhoni hanya asal berbicara tanpa dasar kuat. Jika debat dengan lawannya, Pitra hanya menyerang urusan personal tanpa membahas substansi dengan benar. Muchtar pun meminta Pitra untuk menjadi pengacara yang baik dan segera taubat. Bahkan, Muchtar menantang Pitra Romadhoni untuk berdebat selama berjam-jam soal kasus Vina Cirebon. Ia siap bersilat lidah dengan Pitra dengan didasarkan bukti-bukti kuat, bukan hanya sekadar omon-omon atau mencari pembenaran saja. Muchtar juga memperingatkan agar Pitra Romadhoni menjaga mulutnya. Kubu Rudiana yang bersikukuh bahwa Peggy Setiawan dan 8 terpidana kasus Vina Cirebon merupakan pelaku di balik pembunuhan serta pemerkosaan disebut tak punya nurani.